Selamat sore mitra sepak bola. Sekarang waktunya kita melihat ke Stadion Siliwangi Bandung dan kita akan segera menyaksikan lanjutan Indonesia Super League antara Persib Bandung menghadapi Deltras FC Sidoarjo. Setelah dua pertandingan yang mengecewakan bagi Persib Bandung, kali ini mereka kembali ke kandang mereka dan akan berusaha untuk meraih poin demi poin untuk bisa mendongkrak posisi mereka di peringkat 9 klasemen Indonesia Super League dengan hasil 11 kali kemenangan, 7 kali hasil seri dan 12 kali kekalahan dari 30 kali pertandingan yang sudah mereka jalankan dengan poin 40. Dari Stadion Siliwangi Bandung sama-sama kita saksikan saat ini adalah para pemain dari kedua tim dipimpin oleh pengawas pertandingan dan juga wasit memimpin jalan pertandingan di sore hari ini, yaitu pemain Deltras FC Sidoarjo dan pemain Persib Bandung. Marcio Souza masih berada di susunan pemain dari Persib Bandung di sore hari ini. Tony Sucipto dan juga ada Khairul Mashuda, Benny Wahyudi. Inilah dia para pemain dari Persib atau Deltras FC Sidoarjo. Dan ini merupakan Persib Bandung asuhan pelatih Roby Darwis. Ya, kita lihat Rendra, Cecep Supriyatna dipercaya sebagai starter dan di depan posisi Abanda Herman yang kali ini absen karena akumulasi kartu kuning digantikan oleh Wildansa berduet dengan Maman Abdurrahman. Nyaris di lini tengah dan di depan ada menerapkan pemain inti yang tampil cukup baik ketika mengalahkan tim Mitra Kukar di kandang sendiri. Hanya mungkin minus Muhammad Ilham yang kali ini perannya digantikan oleh Budiawan. Ya, kita juga melihat bagaimana Deltras FC Sidoarjo asuhan pelatih Blitz Tarigan. Ya, dan tidak berbeda jauh dengan Deltras FC Sidoarjo yang kali ini nampaknya kembali lagi mempercayakan kepada para pemain senior. Ada Budi Sudarsono yang dipercaya sebagai striker tunggal di depan, ditopang oleh pergerakan Kisil Gandrumini, Lansen Kone, dan M. Pahrudin yang sempat absen beberapa pertandingan karena cedera. Namun kita tidak melihat nama James Kokolomel yang kali ini ditempatkan oleh Blitz Tarigan sebagai pemain cadangan. Dan perannya digantikan oleh Lansen Kone yang sedikit didorong ke depan menjadi seorang gelandang serang. Sangat ditunggu tentunya wasit Nova Iksan dan inilah dia kick off babak pertama. Peluang didapatkan dan kita lihat masih ada pengamanan bola dari Zulkifli Syukur. Scrimmage dalam kotak penalti Persib Bandung. Ya, apa yang terjadi kita lihat di lini pertahanan Persib Bandung lagi-lagi nampaknya koordinasi dan komunikasi yang selama ini menjadi masalah yang dikeluhkan oleh Roby Darwis masih terjadi. Nyaris saja kita lihat dua kali dalam keadaan sangat membahayakan gawang Cecep Supriyatna. Ya, Mio Dadit sundulan pertama dua kali. Yang pertama tadi digagalkan oleh Tony Sucipto dan yang kedua M. Farudin digagalkan oleh Zulkifli Syukur. Ya, dan nampaknya memang bola belum melewati garis. Kedua pemain masih berada di tepat di atas garis gawang Cecep Supriyatna. Ya, memang belum melewati garis. Ya, jelas sekali. Masih bisa diamankan oleh Zulkifli Syukur. Meskipun kita lihat gerakan tangan dari Budi Sudarsono mengharapkan itu adalah gol. Peluang didapatkan. Kembali masih ada pengamanan dilakukan oleh Benny Wahyudi. Ini dia Wildansyah, cukup lama berada di bangku cadangan. Ya, betul sekali, cukup menarik kita lihat bagaimana Wildansyah yang sering sekali mendapatkan kesempatan pada musim lalu meskipun dalam posisi yang tidak pasti saat dimainkan sebagai center back maupun seorang back sayap. Namun kali ini saat Abanda Herman absen barulah Wildansyah mendapat kesempatan dari Roby Darwis. Berusaha untuk mendrive masuk ke dalam kotak penalti. Berusaha bermain 1-2 tadi dengan Milian Radovic. Terbaca Milian Radovic kali ini berikan kepada Marcio Souza. Sebuah peluang emas lagi-lagi didapatkan oleh Persib Bandung dan Herman Batak masih menunjukkan kelasnya menahan tendangan keras dari Marcio Souza. Ya, betul sekali Bung, sebuah tendangan yang sangat baik dari Marcio Souza, buah umpan yang sangat terukur dari Milian Radovic, dan kali ini kembali lagi Herman Batak menunjukkan kelasnya dalam mementahkan tendangan dari Marcio Souza. Sebuah penyelamatan yang gemilang dari Herman Batak. Kepastian di barisan pertahanan bagi kubu. Dan baru kita membicarakan sebuah kepastian. Dan ternyata serangan yang begitu cepat dari Persib Bandung membuat kedudukan 1-0. Jika Persib Bandung unggul
atas tamunya Deltras FC Sidoarjo lewat tendangan melalui umpan menyilang di dalam kotak penalti dari Deltras FC Sidoarjo dan tampaknya mencetak gol adalah Budiawan, sang rising star. Ya, dan kita harus memberikan apresiasi positif kepada Marcio Sosa yang memberikan umpan yang begitu manis, begitu terukur, dan sebuah insting yang begitu baik dan begitu tajam dari Budiawan. Kita lihat nalurinya begitu cepat dia mengejar bola, sehingga mampu membobol gawang Herman Batak yang sebelumnya melakukan 2 kali penyelamatan. Ya, dan kita dalam tayangan ulang berawal dari umpan Atep, sebuah pergerakan membuka ruang dari Marcio Sosa, memberikan umpan silang dan tiba-tiba muncul dari belakang Budiawan. Sebuah insting yang sangat tajam dari Budiawan menunjukkan bahwa memang Robby Darwis layak untuk memberikan kepercayaannya kepada pemain muda ini. Peluang didapatkan, tendangan keras masih berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna, tampaknya dilepaskan oleh Kisil Mini Gandrum. Ya, sebuah pergerakan sangat baik dan gagal dihalang oleh Julkif Syukur. Namun kali ini Cecep Supriyatna dengan pengalamannya mampu membaca arah bola dan berada di posisi yang pas untuk menangkap bola tendangan dari Kisil Mini Gandrum. Masih ada 4 pertandingan ini termasuk menghadapi Persib bagi Delta Sidoarjo untuk bisa mengamankan posisinya di Indonesia Super League musim ini. Tendangan keras berada di atas Mistar dari Mio Dadic. Ya, pemain yang besar bersama Persiba Balikpapan kali ini membela Delta Sidoarjo, namun harus menghadapi kenyataan timnya dalam kondisi yang cukup membahayakan. Terancam untuk bermain di kasta kedua divisi utama Liga Indonesia. Babak pertama telah usai, 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo lewat gol yang dicetak oleh Budiawan tadi. Kembali lagi menuju ke Stadion Siliwangi Bandung, kita akan segera menyaksikan lanjutan Indonesia Super League antara Persib Bandung menghadapi Deltras FC Sidoarjo. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, skor sementara adalah 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo, di mana gol dicetak oleh Budiawan tadi memanfaatkan umpan yang diberikan oleh Marcio Sosa. Novari Iksan bersiap-siap untuk memulai babak kedua Persib Bandung menghadapi Deltras FC Sidoarjo dari Stadion Siliwangi Bandung. Skor sementara sekali lagi adalah 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC. Dan inilah dia kick off babak kedua. Ditepis bola tadi oleh Cecep Supriyatna. Ya, dan cobaan dari Budi. Selalu ada ruang bagi Budi untuk melakukan tendangan, dan kali ini ia melepaskan tendangan yang beruntung Cecep Supriyatna mampu membaca dengan baik sehingga mentip bola keluar. Tak mau mengambil resiko nampaknya. Peluang kembali didapatkan. Titik putih ditunjuk oleh wasit Novari Iksan terhadap pelanggaran Herman Batak untuk Noh Alamsyah. Ya, sebuah kredit poin positif kita berikan kepada Haryono yang tampil sangat baik mengawali upaya serangan dari lini tengah, melakukan umpan 1-2 dan sebelum akhirnya memberikan kesempatan kepada Noh Alamsyah untuk melakukan tusukan sebelum akhirnya dilanggar oleh Herman Batak. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Herman Batak. Sekali lagi, tidak perlu tindakan dilakukan oleh Herman Batak. Ya, sebuah langkah tidak terpuji dari Herman Batak. Ya, Herman Batak sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak perlu. Kita lihat menyerang melalui dorongan terhadap wasit Novari Iksan. Dan ini juga akan menjadi sebuah rekaman yang bisa menjadi bukti untuk komisi disiplin terhadap pergerakan. Wow, ada juga tendangan ya. Ya, dan kita lihat sangat menderita sebuah terjangan dari Herman Batak terhadap wasit Novari Iksan. Memang layak untuk digajah kartu merah. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana umpan Haryono. Kita memang harus melihat ada gerakan tangan dari Herman Batak yang mengenai kaki dari Noh Alamsyah. Itu ya, dia. Ada kaitan tangan dari dan Herman Batak untuk Noh Alamsyah. Noh Alamsyah. Ini dia. Kita lihat dalam tayangan lambat pelan-pelan dan itu dia. Ya, dan dalam posisi mutlak penguasaan bola masih dimiliki oleh Noh Alamsyah untuk diberikan. Ya, dan kita lihat berlebihan.
Sangat tidak pantas diperlakukan oleh orang pemain profesional, kita lihat. Harus lebih mengontrol emosinya dan memang akhirnya kartu merah layak diberikan kepada Herman Batak. Ya, kartu merah tampaknya dikeluarkan oleh wasit Novari Iksan. Saya rasa bukan hanya kartu merah tapi juga hukuman dari Komisi Disiplin akan segera. Akan sama-sama kita saksikan. Mengambil ancang-ancang adalah Miljan Radovic dan di posisi yang sama Wahyudi kembali tertipu. Dan skor menjadi 2-0, Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Ya, cukup menarik kita lihat dalam kesempatan kedua, Miljan Radovic melepaskan tendangan ke arah yang sama dan Wahyudi pun bergerak ke arah yang sama, sempat mengenai bola namun terlalu keras nampaknya sehingga menyulitkan bagi Wahyudi untuk mementahkan alur bola dari Miljan Radovic. Gol ke-11 dari Miljan Radovic dan 8 diantaranya melalui eksekusi penalti dan menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung di musim ini. Ya, sebuah teknik dasar yang dilakukan oleh Miljan Radovic ketika tendangan penalti harus diulang. Ia sama sekali tidak merubah arah bola. Tetap yakin dengan pilihannya, walaupun sebenarnya sudah terbaca oleh Wahyudi dan resiko yang akan ia ambil karena akan terbaca oleh Wahyudi. Tapi ternyata masih berhasil menambah jumlah gol untuk Persib Bandung di sore hari ini. Ya, dan faktanya memang terbaca oleh Wahyudi, namun kali ini tendangannya masih lebih keras dan tidak mampu dihalau oleh Wahyudi. Pada Marcio Sosa, masih Marcio Sosa yang menguasai bola, sebuah kontrol Marcio Sosa dan sundulan. Dan 3-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo dan kali ini adalah No Alamsyah menjegerkan gawang Deltras FC Sidoarjo. Ya, dan inilah memang potensi terbaik yang dimiliki oleh Persib Bandung. Bagaimana kita pergerakan Marcio Sosa dalam membuka ruang di sisi sektor sayap sebelum akhirnya memberikan sebuah umpan crossing yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh No Alamsyah. Pemain yang memiliki sundulan yang sangat baik dan terarah. Ya, terlepas dari semakin lowongnya pemain Deltras Sidoarjo, kita memberikan apresiasi besar kepada Marcio Sosa yang mampu mencari ruang bebas sebelum akhirnya melihat pergerakan No Alamsyah mengirimkan sebuah umpan crossing yang tanpa pengawalan dan tanpa ampun. No Alamsyah mampu membobol gawang Wahyudi, mengubah skor menjadi 3-0 untuk Persib Bandung dalam pertandingan sore hari ini. Masih Lensen Kone, sangat baik Lensen Kone melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Ya, dan praktis memang hanya bisa memaksimalkan kemampuan individu yang dimiliki oleh para pemain Deltras ini dalam upayanya membongkar pertahanan Persib. Harus dikawal oleh 3 pemain sebelum akhirnya Wildansa datang untuk menghalau bola. Akankah mampu memberikan sebuah bahaya untuk penjaga gawang Cecep Supriyatna? Sebenarnya Lensen Kone dan sebuah umpan yang sangat baik dilakukan oleh James Kokolomel membuat Lensen Kone mencetak gol menjadi skor 3-1. Deltras FC memperkecil ketertinggalan mereka dari Persib Bandung. Ya, dan memang benar sekali masuknya James Kokolomel memberikan sedikit perubahan pada warna permainan Deltras Sidoarjo meskipun kali ini gol tercipta dari situasi tendangan bebas. Lensen Kone benar-benar tidak terkawal oleh para pemain bertahan Persib Bandung yang kembali lagi harus meningkatkan konsentrasinya. Antisipasi yang salah dari Cecep Supriyatna membuat Lensen Kone mencetak gol dan berubah kedudukan menjadi 3-1 masih untuk keunggulan Persib Bandung di sore hari ini. Tidak menyangka Cecep Supriyatna tampaknya terhadap pergerakan Lensen Kone. Ya, dan membelah pertahanan Maman Abdurrahman dan Wildansa. Akhir dari pertandingan, Persib Bandung 3, Deltras FC Sidoarjo 1 dalam lanjutan Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Siliwangi, Bandung.